Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami Tuhan. Di dalam segala setiap persoalan, pergumulan, tekanan yang menghampiri hidup kami, Engkau Allah yang selalu menemani kami. Engkau Allah yang selalu membimbing kami. Engkau Allah yang memampukan kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan, sampai waktu ini, sampai detik ini Tuhan, kami boleh tetap kuat karena Engkau Allah berjalan di depan kami. Biarlah Tuhan, hari ini Tuhan, pujian yang kami naikkan semuanya hanya untuk Engkau Tuhan. Semuanya hanya bagimu saja kami persembahkan Tuhan. Dan hati kami Tuhan haus dan lapar Tuhan akan sabdamu, akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus menguasai hati kami, menguasai pikiran kami Tuhan, sehingga ketika kami merenungkan, ketika kami membaca firman-Mu Tuhan, kami dimampukan untuk mengerti Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan ini Tuhan, pakai hamba, biarlah hamba berkata-kata sesuai dengan keinginan-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom bagi kita semua. Ada sukacita? Pasti penuh dengan sukacita karena hari ini adalah tanggal muda. Tanggal yang sudah melimpah dengan gaji. Bagi anak-adik juga yang sekolah pun juga demikian. Orang tuanya kalau udah tanggal muda pasti gampang kan minta sesuatunya. Tapi lebih sukacita lagi kalau kita boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah sukacita yang luar biasa. Banyak orang sampai saat ini masih harus berjuang di rumah sakit. Masih saat ini juga banyak orang berjuang di tempat tidur. Tidak bisa seperti teman-teman berkumpul, beribadah, memuji Tuhan. Tapi hari ini kita penuh dengan sukacita, diberikan waktu, kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 103 ayat 8. Mazmur 103 ayat 8. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dan Amsal 16 ayat 32 kita akan baca bersama. Ya. Amsal 16 ayat 32. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Tema renungan kita bicara tentang kesabaran. Mungkin teman-teman di tempat ini sering mendengar kata sabar itu capek, sabar itu pegal,
kabar itu kesal, sabar itu susah, sabar itu emosi. Tapi sabar itu indah. Kapan indahnya? Ya sabar saja. Orang yang sabar adalah orang yang sangat terpuji. Bahkan orang yang sabar itu sangatlah susah ditemukan. Bahkan di antara orang Kristen pun susah untuk ditemukan. Tapi kesabaran harus menjadi bagian dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa orang percaya harus ditandai dengan kesabaran. Kalau kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan bahwa salah satu dari buah roh, sabar adalah salah satu dari buah roh. Kesabaran merupakan hal yang terpenting yang dimana membentuk karakter hidup kita, membentuk kepribadian kita, membentuk kerohanian kita, membentuk diri kita menjadi orang yang dewasa. Betapa pentingnya kita harus memiliki kesabaran di dalam menjalani hidup ini. Sabar kalau dalam bahasa Ibrani-nya erek dan bahasa Yunani-nya makrotumia, yang artinya sama-sama panjang sabar, tahan menderita, sabar. Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata sabar itu artinya tahan menderita, tidak tergesa-gesa, tenang, dan masih banyak lagi. Inilah arti pengertian daripada sabar. Berarti ini juga menunjukkan betapa pentingnya anak-anak Tuhan haruslah memiliki kesabaran di dalam hidupnya. Kesabaran bukan punya hamba Tuhan. Kesabaran bukan hanya orang tua saja, tapi semua kita orang percaya harus ada kesabaran dalam dirinya. Tapi di zaman yang serba canggih ini, di zaman milenial ini, susah kali kita untuk menemukan orang-orang yang sabar, betul kan? Tapi kalau sering kita temukan itu paling gampang sabar sama juta toko sabar, sabar sama orang gampang kita temukan. Tapi orang yang memiliki karakter sabar itu susah. Kenapa susah? Di zaman ini segala sesuatunya instan dan praktis. Orang-orang semakin hari semakin pintar. Di mana saking pintarnya mereka ingin memudahkan manusia untuk segala beraktivitas dengan gampangnya. Misalnya teman-teman punya keluarga di Amerika atau punya pacar di Jakarta atau yang sedang LDR, kangen dengan wajahnya, bagaimana? Dengan video call saja kita sudah bisa lihat wajahnya, betul kan? Yang sudah bertahun-tahun gak ketemu bisa dipermudahkan. Bahkan kalau teman-teman ini mencari segala sesuatu informasi, mungkin teman-teman yang skripsi mencari data, tinggal ketik Mbak Google, apa yang teman-teman ingin cari pasti muncul. Hal-hal seperti inilah yang membentuk pola kepribadian kita, yang membentuk karakter kita menjadi orang yang kurang sabar dalam diri kita. Akhirnya apa? Ketika kita menunggu antrian yang panjang, kita cari ke tempat yang lebih sedikit. Akhirnya tiba-tiba tempat itu macet. Apa yang terjadi? Kesel kan? Emosi.
mengalami suatu penderitaan atau masalah yang begitu berat, apa yang terjadi di dalam diri kita? Kita kurang sabar. Banyak kita berkata bahwa sabar itu kan ada batasnya. Pertanyaan bagi saya semua, udah siap teman-teman kalau mau hilang kesabarannya? Batasnya tahu nggak? Batasnya mana? Telah pulang ke rumah Bapak. Itulah batas di mana kesabaran. Waktu engkau dipanggil Tuhan, itulah batasnya. Tapi selama engkau dan saya hidup di dunia, diberikan kesempatan bernafas, berarti kita harus selalu melatih kesabaran kita. Walaupun segala sesuatu penderitaan terjadi, kita harus sabar. Jangan kita mengatakan, Tuhan sampai kapan aku harus sabar? Sering kita mengatakan, Tuhan sabar kan ada waktunya. Ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Ketika kita tidak sabar dalam diri kita, akhirnya kita terburu-buru dan segala sesuatunya menjadi kacau urusannya. Karena ketidaksabaran yang kita lakukan. Tapi Amsal ini berkata bagaimana orang sabar melebihi seorang pahlawan. Pada waktu itu setiap kota-kota itu dibangun dengan benteng pertahanan, tembok pertahanan yang begitu kokoh, sehingga ketika bangsa lain ini merebut kota tersebut, mereka harus memiliki namanya prajurit atau tentara yang begitu tangguh, prajurit yang begitu memiliki kemahiran di dalam berperang. Niscaya kalau tentara ini mampu, pemimpinnya mampu merebut kota atau mereka menang dalam peperangan, maka orang tersebut akan disebut pahlawan. Raja Salomo yang penuh hikmat mengatakan bahwa memang pahlawan dikenang jasanya, diingat pengorbanannya, tapi seorang yang sabar lebih unggul daripada seorang pahlawan. Raja Salomo mengatakan bahwa seorang pahlawan memang memiliki keunggulan di dalam peperangan, mahir dalam menggunakan senjata, mahir dalam strategi perang. Bahkan mereka mampu mengalahkan musuhnya. Tapi keunggulan manusia itu terletak daripada kesabaran. Bukan karena kekuatan fisik, bukan karena kehebatan dan kepintaran kita, tapi keunggulan manusia terletak pada sabar atau tidaknya kita. Sehingga Amsal, Raja Salomo mengatakan, akan kalah jauh pahlawan dengan orang-orang yang memiliki kesabaran. Kalah hebat. Memang pejuang selalu diingat, selalu dikenang jasanya, tapi orang sabar melebihi dari seorang pahlawan. Tak ada kalah, tak ada yang bisa mengalahkannya. Sabar itu sangat penting di dalam hidup kita. Sabar itu harus menjadi bagian dalam hidup kita. Karena kita katakan bahwa kesabaran salah satu daripada buah roh. Kalau kita menjadi orang percaya, menjadi milik Kristus, berarti kita harus ditandai dengan kesabaran. Tapi apa sih yang sering yang mempengaruhi kita menjadi orang yang tidak sabar dalam hidup ini? Apalagi ketika kita masalah itu terjadi, apa sih yang membuat kita? Yang paling sering terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita sedang mengalami pergumulan yang berat, kita tidak sabar karena kita dihantui oleh rasa takut dan khawatir. Betul kan? Rasa takut dan khawatir inilah yang sering terjadi
yang membuat kita kehilangan kesabaran. Teman-teman pernah mungkin baca kisah daripada Abraham dan Sarah. Tuhan berjanji kepada Abraham akan memberikan keturunan bagi mereka melalui Sarah sendiri. Tapi Sarah berkata kepada suaminya, kepada Abraham, misalnya, "Beb, aku udah tua loh, Beb. Susah loh aku untuk mendapatkan seorang anak lagi. Enggak mungkin." Akhirnya apa? Karena dihantui rasa kekhawatiran dan ketakutan, apa yang dilakukan Abraham? Sarah salah mengambil keputusan. Akhirnya ia sodorkanlah budaknya yang bernama Hagar. Abraham ambillah tidurlah bersama dia. Memang Tuhan berikan anak, tetapi bukan yang menjadi ketenangan, menjadi solusi yang tepat, tapi membawa masalah bagi Sarah sendiri. Sehingga Sarah selalu dihina oleh budaknya, oleh Hagar. Bahkan sampai saat ini pun dampak ketidaksabaran daripada Sarah dan Abraham, apa yang terjadi sampai saat ini? Selalu peperangan terjadi di antara keturunan Ismail dengan keturunan Ishak. Sampai saat ini selalu bertengkar. Pernah gak damai? Tidak pernah. Yang mengatakan kami keturunan kami, ini perang saudara. Kenapa? Karena mereka dikuasai oleh rasa ketakutan dan kekhawatiran di dalam diri Sarah dan Abraham. Akhirnya mereka terburu-buru dan keputusan yang mereka ambil salah. Boleh kita takut, boleh kita khawatir, boleh, tapi jangan pernah kekhawatiran dan ketakutan itu menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, melebihi segala sesuatunya. Kalau teman-teman gak punya takut, rasa takut, mungkin kalau teman-teman berada di gedung 50 tingkat, mungkin langsung loncat aja turun. Tapi karena ada rasa takut, ya berkhidmat kan, jalan berlilit, gak ada tangga. Tapi dibutuhkan ketika saudara, teman-teman, dan saya semua ketika masalah itu terjadi, tetaplah sabar. Firman Tuhan katakan waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Kapan terbaiknya? Ya sabar saja, tunggu saja. Bukan kesulitan yang membuat segala sesuatu susah. Takut. Bukan kesulitan yang membuat segala sesuatu takut, susah, tapi ketakutanlah yang membuat segala sesuatu menjadi susah dan sulit. Karena ketidaksabaran itu berakibat akan membuat kita salah mengambil keputusan, bahkan merusak masa depan kita. Bahkan bukan saja merusak, kekhawatiran itu bukan hanya merusak kesabaran kita, tapi juga menghancurkan kedamaian di dalam hati kita. Bahkan membuat kita menjadi orang yang emosional. Jadi kesabaran sangat dibutuhkan di dalam hidup ini. Jangan pernah kita dalam hidup ini cepat-cepat terburu-buru, cepat-cepat melangkah mengambil keputusan. Tapi belajar dari teks ini bagaimana seorang pahlawan kalah jauh dengan seorang yang sabar. Seorang pahlawan itu dia akan sabar menanti kapan penunggu atau prajurit mereka atau lawan mereka lengah. Disitulah kesempatan mereka menyerang.
Dan akhirnya kita bisa berubah. Tuhan pun juga membutuhkan kesabaranmu, membutuhkan kesabaran kita semua ketika masalah terjadi dan pergumulan itu terjadi. Orang yang sabar itu yang pertama kita belajar bahwa orang yang tidak gampang menyerah atau putus asa. Itulah yang terjadi dalam kehidupan, bahwa orang yang sabar adalah orang yang tidak gampang menyerah di dalam hidup ini. Ketika masalah terjadi dalam hidup kita, apa yang sering kita katakan? Ketika kita sedang mendoakan segala sesuatu, tujuan kita, masa depan kita, mungkin masa depan, mungkin teman-teman mendoakan pasangan hidup, Tuhan sampai kapan, dan Tuhan dah sampai ujung dalam umur Tuhan. Udah sampai segini Tuhan, kapan Tuhan sang pangeran itu menjemput aku pakai kuda? Kok nggak datang-datang? Sering udah putus asa kita udah menyerah. Tapi ingatlah, orang yang sabar adalah orang yang tidak pernah menyerah. Orang yang sabar adalah orang yang selalu tidak putus asa. Tetapi orang yang sabar adalah orang yang memiliki keyakinan, memiliki suatu pengharapan di dalam dirinya bahwa setiap pergumulan, setiap masalah pasti ada solusi, pasti ada jalan keluarnya. Orang yang sabar bukan berarti ketika ada masalah dia diam saja. Enggak, orang yang sabar juga adalah orang yang proaktif. Orang yang sabar proaktif maksudnya apa? Dia selalu berusaha, berjuang mencari solusi yang tepat untuk setiap pergumulannya. Itulah orang yang sabar. Sambil menantikan segala sesuatunya. Bahkan kalau dikatakan bahwa, kalau teman-teman baca di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat 7, dikatakan orang yang sabar itu diumpamakan seperti petani. Tahu soal petani kan? Bagaimana ia sesudah menanam, tahu nggak kapan hasilnya dia? Kapan nggak akan tumbuh? Nggak tahu. Kapan dia memperoleh hasil? Nggak tahu. Tetapi seorang petani memiliki suatu ketekunan, dia tetap bekerja, dia tidak pernah patah semangatnya sambil menantikan hasil yang terbaik. Berarti orang yang sabar bukan orang yang pasif. Berarti orang yang sabar adalah orang yang proaktif di dalam dirinya. Bekerja segala sesuatunya. Seorang petani dia tetap bekerja. Dia tidak diam saja. Begitulah ibaratnya orang sabar. Bahkan Roma 12 ayat 12, kita harus selalu sabar dalam kesesakan, dalam penderitaan. Sabar pasti indah. Orang yang sabar adalah orang yang tidak pernah menyerah. Teman-teman tahu seekor burung elang usianya tahu berapa? Burung elang bisa mencapai umur 70 tahun lamanya. 70 tahun lamanya, tapi di usia yang 40 tahun burung elang harus berjuang keras untuk mencapai 30 tahun lagi. Di mana di usia 40 tahun burung elang paruhnya membungkuk sampai mengenai dadanya. Bahkan cakarnya yang semakin hari semakin menua, bulunya yang semakin hari semakin lebat dan tebal, yang membuat burung elang itu susah untuk terbang. Di usia 40 tahun inilah elang dihadapkan dua pilihan untuk mengalami transformasi, atau ia harus mati di usia 40. Kalau dia mengambil transformasi, ia harus berjuang, di mana ia harus terbang ke puncak
puncak gunung dan membuat sarang di tepi jurang. Dia harus berjuang terbang untuk ke sana. Waktu di sana lagi buat sarang. Ketika dia buat sarang tinggal di sana, burung elang itu harus mematungkan paruhnya ke batu sampai paruhnya itu harus terlepas dari mulutnya. Pasti sakit. Sesudah dia mematungkan itu, dia juga harus menunggu sampai paruhnya tumbuh. Ketika paruhnya tumbuh, maka burung elang harus mencopotkan cakarnya dengan paruhnya. Sambil menunggu paruh cakarnya tumbuh, ia juga harus mencabuti satu persatu bulunya yang tebal itu. Sesudah dicabuti satu persatu, kita saja cabut rambutnya sakit, burung elang menderita satu persatu, begitu banyak yang harus dicabuti. Luka pasti, perih pasti, tapi proses ini membutuhkan waktu yang begitu panjang. Berapa bulan? 5 bulan. Berarti 150 hari burung elang harus mengalami transformasi, menunggu waktu yang tepat. Sesudah 5 bulan, maka burung elang akan terbang dengan paruh yang baru, dengan cakar yang baru, dengan bulu yang baru, dengan kehidupan yang baru lagi. 30 tahun lagi tambah usianya, menjadi 70 tahun. Dari elang ini kita belajar bagaimana ia harus sabar melewati segala sesuatunya. Kalau burung elang ini tidak sabar, apa yang terjadi? Dia hanya bisa menikmati 40 tahun. Ketika kesabaran untuk menunggu waktu proses itu, hasilnya membuahkan yang manis. Dalam hidup kita pun juga Tuhan menginginkan kita harus selalu sabar menanti janji Tuhan, menunggu pertolongan Tuhan. Jangan kita terburu-buru, jangan kita menyerah dengan keadaan kita, tapi tetaplah sabar, karena di dalam orang yang menanti Tuhan pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Yang kedua, dari ini kita juga belajar bagaimana orang yang sabar adalah orang yang bisa menghindari pertikaian. Kalau kita baca di dalam Amsal 15 ayat 18 katakan bahwa si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Kesabaran merupakan hal yang sangat terpuji, bahkan paling sering disebut oleh Raja Salomo. Kenapa? Karena orang yang sabar adalah orang yang bisa menghentikan amarah. Pertikaian pertengkaran itu bisa disebabkan oleh amarah kita, di mana kita tidak bisa mengontrol emosi kita, maka terjadilah pertengkaran. Orang yang sabar, pengkhotbah katakan bahwa 10 dikatakan bahwa ayat 4 dikatakan dengan jelas bahwa orang yang sabar adalah menghindari kesalahan-kesalahan. Tahu teman-teman sahabat daripada Daud siapa? Jonatan. Mereka berdua adalah sahabat baik. Ketika Jonatan katakan kepada Daud, gak usah lagi kamu datang ke rumahku. Ayahku jahat. Ayahku selalu menyakiti engkau. Gak perlu lagi kau datang. Gak usah lagi kita bersama. Bahkan ketika mereka makan bersama, maka Raja Saul melemparkan tombak ke Daud. Untung saja Daud pada waktu itu bisa menghindar. Pada waktu di goa di mana Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh Raja Saul, kalau dia dikuasai oleh kemarahan amarahnya, bisa nggak dia bunuh?
bisa, tapi ia selalu mengontrol kesabarannya, menahan amarahnya, karena dia tahu bahwa orang yang sabar adalah orang yang selalu memiliki damai sejahtera. Ia tidak mau bertengkar, karena pertengkaran itu atau amarah itu bisa mengakibatkan kesalahan-kesalahan yang fatal. Daud menghindari amarahnya untuk tidak marah. Kita pun juga jangan gara-gara hal-hal yang kecil, emosi, jangan gara-gara hal-hal yang sepele, amarah, akhirnya membuat kita apa? Persaudaraan, persahabatan jadi retak. Daud menghargai persahabatan. Dia tidak memiliki amarah, dendam. Orang yang sabar bukan berarti orang yang dendam dalam dirinya, tidak. Ia melupakan segala masa lalu, melupakan kesalahan-kesalahan orang lain. Orang yang sabar adalah orang yang bisa mengampuni. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa melatih kesabaran kita? Dengan hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan bisa melatih diri kita kalau kita selalu hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Enggak salah teman-teman baca tentang buku tentang pengendalian diri, menahan emosi, enggak salah. Tapi yang paling penting di mana kita selalu hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita tidak mampu lagi untuk menahan emosi, maka Tuhan akan selalu mengingatkan kita. Maka Tuhan selalu akan menyadarkan kita. Maka Tuhan akan selalu membimbing kita untuk tidak jatuh dalam hal-hal yang salah. Kesabaran akan terbentuk, akan kita peroleh kalau kita mengerti firman Tuhan. Itu yang harus kita tanamkan. Jadi bagaimana kita melatih kesabaran kita? Selalu bersekutu dengan Tuhan. Jangan kita hanya berdoa itu 3 kali aja dalam hidup ini. Doa makan pagi, makan siang, makan malam 3 kali. Yang lainnya oke lah 5 kali. Kalau ingat doa malam, doa pagi-pagi itu kalau ingat. Tapi bagaimana kita melatih kesabaran kita dengan selalu memiliki kedekatan dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Untuk menutup khotbah kita, teman-teman tahu apa karet ini kan? Tahu apa ini? Karet. Ini lihat karet kan? Karet ini kalau begini, biasa ini ya begini saja kan? Kalau ditarik melebar. Kesabaran itu ibarat karet. Semakin kita ditarik gini, semakin dia lebar. Karet tidak membalas. Proses yang terjadi dalam hidup kita melatih kesabaran kita. Ejekan, hinaan, kalau teman-teman seperti karet, maka meluaslah kesabaran kita. Dan kesabaran itu sangat berfungsi, bermanfaat. Itulah yang harus kita miliki. Sabar selalu. Sabar dalam apa? Hal menderita. Sabar dalam emosional. Sabar dalam menantikan janji Tuhan. Harus tetap sabar di dalam hidup kita. Jangan kita hanya sebagai pendengar, tapi lakukanlah firman di dalam kehidupan kita. Amin. Doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan, untuk kami boleh diingatkan lagi melalui sabda-Mu, di mana Engkau mengajarkan kami untuk kami tetap sabar di dalam segala hal Tuhan. Ketika kami dalam pergumulan sekalipun, kami harus tetap sabar dan menunggu waktu Tuhan, karena waktu daripada Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak dikuasai oleh rasa ketakutan,
ketakutan dan kekhawatiran di dalam diri kami, sehingga kami tetap dikuatkan, diteguhkan melalui sabda Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap kami yang hadir di tempat ini, bahkan teman-teman kami yang ada di rumah. Bapa, biar Engkau Allah selalu memberkati kehidupan mereka. Hamba rindu Tuhan, Kau taruhlah dalam hati mereka firman-Mu. Bahkan Engkau Tuhan selalu menolong mereka di dalam kesesakan mereka, di dalam setiap pergumulan mereka. Engkau Allah sendiri yang menjadi jalan keluar dalam hidup mereka. Mereka boleh mengandalkan Engkau Tuhan. Kau berkati studi mereka, Kau berkati pekerjaan mereka, orang tua mereka Engkau juga berkati. Bahkan Tuhan, berkati kami dengan kesetiaan, berkati kami dengan iman Tuhan, agar kami tetap melangkah dengan iman dalam menjalani hari-hari kami. Biarlah Tuhan firman-Mu kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.